Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlisi Papujah, Prodi PGSD 4B di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika Islam dalam ilmu pengetahuan. A. Ilmu dan kemanusiaan. Yang pertama, syarat-syarat ilmu. Ontologi artinya bidang studi yang bersangkutan memiliki objek studi yang jelas. Objek studi harus dapat diidentifikasikan, dapat diberi batasan, dapat diuraikan sifat-sifatnya yang esensial. Objek studi sebuah ilmu ada dua, yaitu objek material dan objek formal. Epistemologi artinya bidang studi yang bersangkutan memiliki metode kerja yang jelas. Aksiologi artinya bidang studi yang bersangkutan memiliki nilai guna yang kemanfaatannya. Yang kedua, sumber ilmu pengetahuan. Dalam pemikiran Islam ada dua sumber ilmu, yaitu akal dan wahyu. Semua ilmu pengetahuan yang kita kenal sekarang ini bersumber dari filsafat yang dianggap sebagai induk dari segala ilmu pengetahuan. Lama-kelamaan sejalan dengan perkembangan zaman dan tumbuhnya peradaban manusia, berbagai ilmu pengetahuan yang semula tergabung dalam filsafat memisahkan diri dan berkembang mengejar tujuan masing-masing. Dalam ilmu kita yang mengenal banyak ilmuwan atau para filosofi, misalnya Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali adalah tokoh Islam. Dalam bidang ilmu fikih, Abu Hasan al-Asy'ari adalah tokoh ilmuwan muslim. Di bidang ilmu tauhid, Imam Ghazali adalah tokoh yang terkenal dalam bidang ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu filsafat, dan ilmu akhlak. Ibnu Sina adalah tokoh dalam bidang kedokteran dan filsafat. Al-Biruni adalah ahli dalam ilmu fisika dan astronomi. Jibir ibn Hain adalah ahli kimia dan dari kalangan kaum muslimin. Al-Khawajimi di bidang matematika, dan Al-Mashhudi yang terkenal sebagai ahli geografi serta sejarah. Ilmu-ilmu alamiah yang meliputi fisika, kimia, astronomi, biologi, botani, dan sebagainya. Ilmu-ilmu sosial yang terdiri dari sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, politik, sejarah, hukum, dan sebagainya. Ilmu-ilmu budaya, batasan pengembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. B. Bentuk untuk kemaslahatan hidup. Yang pertama, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, perbuatan baik seseorang tidak akan bernilai amal soleh apabila perbuatan tersebut tidak dibangun atas nilai-nilai iman dan ilmu yang benar. Sama halnya dengan perkembangan ipteks yang lepas dari keimanan dan ketakwaan tidak akan bernilai ibadah serta tidak akan menghasilkan kemaslahatan bagi umat manusia dan alam lingkungannya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, kesempurnaannya karena dibekali seperangkat potensi-potensi. Yang paling utama adalah akal. Ilmu-ilmu yang dikembangkan atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jaminan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia termasuk bagi lingkungannya. Yang kedua, keutamaan orang yang berilmu menurut Al-Ghazali. Bagaimana minyak kasturi yang selalu menyebarkan keharuman bagi orang yang berpapasan dengannya. Manusia sebagai khalifah bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam dan lingkungannya, mengeksplorasi sumbernya alam untuk keseimbangan untuk sesuatu yang bermanfaat. Oleh karena itu, tanggung jawab kekhalifahan banyak bertumpu pada ilmuwan dan para intelektual yang mampu memanfaatkan sumber daya alam ini. Ayat dan hadis. Surah Al-Nahl ayat 78 yang berbunyi, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran surat An-Nahl ayat 78. Atas dari dasar itu semua, Al-Quran menendang bahwa seseorang yang memiliki ilmu harus memiliki sifat dan ciri tertentu pula. Antara lain yang paling menonjol adalah sifat
khasyat atau takut dan kagum kepada Allah. Rasulullah SAW menegaskan bahwa yang artinya ilmu itu ada dua macam, ilmu di dalam dada, ilmu yang bermanfaat, dan ilmu sekedar di ujung lidah. Maka itu akan menjadi saksi yang memberatkan manusia. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.